What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan sharing tips setting iPhone yang harus kalian ketahui ya. Jadi mungkin tips ini ada beberapa yang mungkin kalian belum tahu, dan pastinya mungkin beberapa ada yang tahu. Cuman ini bener-bener gue akan kasih tahu tips setting iPhone yang harus kalian ketahui itu. Kenapa? Karena gue akan sebutkan dengan secara lengkap dan cukup banyak juga yang akan gue jelaskan dalam tips kali ini. Oke, jadi kalian wajib simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, oke, karena ini tips setting iPhone yang harus kalian ketahui, jadi kita hanya akan bermain di aplikasi setting saja. Jadi kalian wajib ke aplikasi settings di iPhone kalian. Oke, yang pertama yaitu ada disable cellular data network. Ya, kalau kalian pergi ke setting, selalu kalian pilih cellular ini. Nah, di sini di bagian bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan menggunakan jalur data network kita atau jaringan kita. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan beberapa aplikasi yang mungkin menurut kalian ini itu nggak perlu koneksi data jaringan gitu loh. Contoh di sini gue akan disable yang battery phone. Nah, menurut gue di sini aplikasi ini tidak membutuhkan jalur data atau cellular data network gitu loh. Jadi kalian bisa sortir semua aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu nggak perlu koneksi jaringan. Jadi kalian bisa disable. Dan itu membuat irit baterai juga serta paket internet kalian juga ya tentunya. Jadi kalian bisa sortir beberapa aplikasi-aplikasi yang menurut kalian nggak perlu koneksi data network atau koneksi jaringan kayak gitu cuy. Oke, kita lanjut ke personal hotspot. Nah, personal hotspot ini settingannya sebenarnya kadang tidak ada nih. Jadi beberapa pengguna iPhone pasti masih ada yang bingung. Kadang, bang kok personal hotspot gue nggak ada ya? Nah, itu tetap kalian ke seluler. Setelah di tampilan setting ini kalian pilih seluler. Lalu di sini kalian pilih yang cellular data network. Oke. Nah, di sini kalian scroll paling bawah, kalian isi di bagian personal hotspot APN dan username-nya sesuai provider di iPhone kalian yang kalian gunakan. Contoh di sini gue menggunakan XL. Jadi gue memasukkan nama provider XL dengan username. Nah, passwordnya kalian kosongin. Setelah kalian isi sesuai provider yang kalian gunakan, kalian tinggal back, maka akan ada di bagian sini personal hotspot. Lalu kalian tinggal tap personal hotspot, lalu kalian bisa konfigurasi atau setting password wifi atau password personal hotspot yang akan kalian buat kayak gitu cuy. Lanjut, settingan yang selanjutnya yaitu headphone safety. Nah, di iOS 14 nih sebenarnya ada fitur baru ya, bukan fitur baru, intinya sih kayak keunggulan lah ya. Nah, di sini di bagian setting ketika kalian pilih yang sound and haptic ini, oke. Nah, di sini ada headphone safety. Nah, ini fungsinya untuk apa bang? Nah, fungsinya ini dimana kalau ketika kalian enable ini notifikasinya, dia akan ngasih tahu ketika kalian menggunakan earphone atau AirPods ya, dengan dengerin musik atau dengerin apapun yang mungkin volumenya itu terlalu besar, maka dia akan kasih notifikasi bahwasannya dia akan mereduce volumenya menjadi kecil lagi langsung. Karena pada dasarnya mendengarkan terlalu keras juga di kuping menggunakan earphone atau AirPods ya, itu tidak bagus juga untuk pendengaran kita. Jadi fungsinya headphone safety ini adalah mengatur jika memang kita terlalu besar mendengarkan musiknya volumenya. Jadi dia akan langsung mengkecilkan volumenya kayak gitu cuy, dan dia akan ngasih notifikasi gitu. Lanjut yaitu ubah nada dering notifikasi. Ya, di bagian sound lagi di sini ada ringtone. Nah, di sini kalian bisa atur ya ringtone, text tone, email, kalender, dan AirDrop itu bisa kalian atur ringtone-nya sesuai kalian yang kalian butuhkan gitu. Oke, next yaitu ada do not disturb. Ya, do not disturb ini kalau kalian lagi nggak mau diganggu, kalian bisa menggunakan ini. Kalian tinggal aktifkan, enable aja do not disturb di sini. Lalu kalian bisa atur juga sesuai schedule di sini ya, mau di jam berapa sampai jam berapa kalian nggak mau diganggu. Intinya tidak akan ada notifikasi yang masuk ke iPhone kalian kayak gitu cuy. Dan bahkan kita juga bisa bikin auto replay ketika kita lagi di jalan dan mengaktifkan do not disturb, kita bisa langsung kirim pesan seperti kalian lihat nih, auto replay kayak gini gitu cuy. Dan ini bisa kalian atur juga pengirimnya, kalian akan kirim ke kontak siapa aja. Kalau gue di sini gue konfigurasinya all kontak, jadi siapapun yang menghubungi gue ketika gue lagi do not disturb, dia akan menerima ini kayak gitu cuy. Oke, next yaitu screen time limit. Ya, screen time app limit ini menurut gue, ini tuh gue udah pernah bahas di video gue yang ini. Ya, video gue itu tuh sebenarnya gue pada akhirnya memfungsikan screen time untuk mempassword aplikasi-aplikasi yang gue gunakan. Sebenarnya screen time itu lebih tepatnya berguna untuk kalau kalian yang terlalu edik banget Instagraman terus ya, nggak tahu waktu gitu ya. Nah, itu sangat berfungsi banget sih. Kalian bisa limit di sini, add limit. Kalian bisa bikin passcode-nya dulu. Kalian bisa pilih kategorinya, maka akan kekunci dan akan tidak bisa dibuka kayak gitu cuy. Dan di sini juga ada always allow it ya, ketika kalian lock semua aplikasi, kalian downtime semua. Di sini downtime-nya kalian aktifkan. Hanya aplikasi ini saja yang mungkin bisa diakses pada saat downtime itu berjalan kayak gitu. Di video gue yang itu gue bahas juga ya, gue jelasin juga secara detail kayak gitu cuy. Oke, lanjut yaitu AirPlay and handoff. Nah, ada di general.
di sini airplane off ya. Kalau kalian aktifkan transfer HomePod dan kalian memiliki HomePod di rumah, ketika iPhone kalian deketin, itu suaranya akan berpindah. Tadinya playnya di iPhone, tiba-tiba suaranya jadi dari HomePod. Jadi langsung otomatis pindah suara tersebut yang tadinya kalian dengerin musik di iPhone, suaranya jadi munculnya di HomePod. Kayak gitu cuy. Oke, next yaitu picture in picture ya. Kalian wajib enable picture in picture, karena kalau kalian nonton Netflix, Apple TV dan lainnya kalian bisa, kecuali YouTube masih drama banget. Jadi belum bisa untuk picture in picture, harus ada bantuan shortcut. Oke, next yaitu background app refresh. Nah, kalau kalian di setting lalu kalian ke general, di sini tuh ada background app refresh. Nah, background app refresh ini gue sengaja tuh ada yang gue disable, ada yang gue enable. Kenapa? Karena gue nggak perlu tahu banget di mana aplikasi itu harus auto refresh gitu loh. Jadi gue nggak mau, gue pengennya manual refresh ya. Jadi kalau kalian sudah close Instagram, nah pada saat kalian buka lagi itu langsung udah ke refresh. Jadi di belakang layar seperti ini tuh udah ke refresh gitu loh. Nah, gue nggak mau. Menurut gue itu makan baterai juga. Jadi beberapa aplikasi itu gue disable dan menurut gue itu nggak penting. Jadi lebih baik gue nge-refresh sendiri kayak gitu cuy. Makanya di sini udah gue disable semuanya, atau kalau perlu kalian offin aja semuanya. Tapi tergantung ya untuk kalian ya, karena beda-beda orang beda-beda ya. Oke, kita next langsung ke text replacement ya. Ada di general, lalu kalian ke keyboard. Nah, di sini ada text replacement. Di sini gue udah buat nih, kalau misalkan gue pengen bikin logo Apple kayak gini, gue tinggal ketik APPL maka akan muncul logo Apple. Nah, kalian bisa tambahkan sesuka kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin kata-kata yang manis, yang lucu segala macem biar cepet ngetiknya, menurut gua text replacement adalah salah satu solusinya kayak gitu. Oke, lanjut settingannya yaitu control center. Nah, di bagian sini ada control center. Nah, kalian bisa atur control center kalian ya. Kalian bisa tinggal tambahkan. Kalau kalian tidak mau gunakan, kalian tinggal hapus aja, delete seperti ini, remove. Kalau kalian mau add ya tinggal add kayak gini. Simple itu aja sih control center. Oke, ya kita lanjut langsung ke Raise to Wake. Ya, Raise to Wake ini aplikasi fitur yang sangat berguna banget. Kalian bisa aktifkan Raise to Wake di mana ada di display and brightness. Nah, di sini ada Raise to Wake, jadi kalian wajib enable. Oke, fungsinya kalau kalian matiin gini, kalian angkat kayak gini, dia langsung kebuka dan nyala juga layarnya kayak gitu cuy. Ya, lanjut yaitu auto lock screen ya. Sama masih di brightness juga, kalian bisa bikin never 1 menit 30 detik, kalian atur aja sesuai kebutuhan kalian. Oke, ya lanjut yaitu reduce motion. Reduce motion itu ada di accessibility. Nah, kalian pilih yang motion di sini. Nah, di sini kalian disable atau enable terserah. Kalau kalian enable juga Prev Crossfade Transition-nya. Jadi ketika kalian aktifkan ini, maka hasilnya kayak gini nih. Tuh. Jadi tanpa ada animasi. Misalkan kayak gini, tuh. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian disable, jadinya kayak ada animasi gitu kan. Tuh, kayak ada animasi. Tapi kalau kalian enable dua-duanya, maka akan jadi kayak gini. Kayak gitu cuy. Tapi itu terserah ya, kebutuhan masing-masing ya. Jadi jangan disamakan juga sama gua. Oke, masih di accessibility, kita pergi ke touch. Oke. Nah, di touch ini ada tap to wake. Nah, di sini tap to wake kalian enable. Fungsinya apa, Bang? Jadi kalau untuk iPhone yang Face ID, pada saat lock kayak gini, kalian mau buka, kalian tinggal tap kayak gini, dia akan nyala. Nah, kayak gitu. Oke, kalian bisa enable tap to wake ya. Lanjut yaitu di Assistive Touch. Ini adalah fitur lama banget ya untuk mengganti tombol home, tapi saat ini gue udah jarang gunakan. Tapi kalau kalian masih menggunakan, silakan aja kalian enable di sini, maka akan muncul kayak gini. Karena gue udah jarang banget menggunakan ya. Semenjak gue memakai iPhone yang menggunakan Face ID, gue udah jarang banget menggunakan Assistive Touch. Kayak gitu cuy. Oke, kita lanjut, masih ada di Assistive Touch ini dan accessibility. Kita pergi ke back tap ya. Back tap ini nih adalah fitur baru di iOS 14. Jadi kalau kalian double tap di belakang logo di sini kalian bisa ada double tap, ada triple tap, kalian bisa perintahkan, terserah. Di sini ada sistem, ada accessibility, kalian bisa arahkan ke sesuai kebutuhan kalian, kayak gitu cuy. Nah, di sini gue udah ngarahinnya ke shortcut. Jadi kalau gue double tap, dia akan menaikkan brightness seperti ini. Nah, tapi kalau gue 3 kali, dia akan turunkan brightness, kayak gitu cuy. Oke, lanjut yaitu privasi location. Nah, privasi location ini ada di bagian privasi ini, masih di setting juga. Kalian ke privasi. Nah, di sini kalian bisa on-in, kalian bisa off-in, terserah sesuka kalian, sesuai kebutuhan kalian. Oke, jangan ngikutin gua sih selalu enable. Tapi kalau kalian memang nggak butuh, kalian mau matikan aja location service-nya, silakan aja, kayak gitu. Jadi masing-masing berbeda ya. Oke, masih di privasi, yaitu ada fitur namanya tracking ads-nya. Nih tracking. Nah, ini allows apps to request to track. Nah, jadi kalian mengizinkan aplikasi untuk men-tracking apa yang kalian cari, apa yang kalian gunakan, searching di aplikasi tersebut, maka iklannya akan menyerupai sama kayak gitu cuy. Nah, ini kayak gini nih, makanya gue disable. Gue nggak butuh banget dan gue nggak suka juga kayak gitu, jadi gue disable. Dan di bagian di bawahnya masih di privasi juga, di Apple advertisingnya juga gue disable juga kayak gitu cuy. Oke, lanjut
Oke, lanjut, masih di setting, kita pergi ke App Store yang ini. Nah, di bagian sini nih ada app download ya. Nah, di sini tuh ada 3 konfigurasi, always allow, X if over 200 mega, atau always X. Jadi kalian pilih yang mana. Kenapa gue always allow? Karena gue membiarkan kuota gue mau download berapa ratus mega pun atau berapa giga pun, gue tetap mengizinkan menggunakan kuota. Tapi kalau kalian ingin sedikit irit paket data kalian bisa menggunakan ketika 200 mega, dia akan menunjukkan pop up kalau aplikasi tersebut size 200 mega ke atas, kalian harus menggunakan wifi kayak gitu cuy. Oke, masih di menu App Store ini, di paling bawah ini ada offload unused apps. Nah, ini sebenarnya sangat berguna banget ya. Jadi kalau bagi kalian yang menggunakan iPhone dengan storage nggak terlalu besar ya, kalau gue kan menggunakan ini 256 GB ya. Kalau kalian yang mungkin 64 GB, kalian perlu banget aktifin offload unused apps. Kenapa? Karena ketika kalian menginstal aplikasi dan aplikasi itu jarang kalian gunakan, di sini nih ya, di settingan ini aplikasi kalian download, terus aplikasi tersebut jarang kalian gunakan tuh, nanti dia akan otomatis menguninstall sendiri tapi datanya tetap ada kayak gitu cuy. Dia akan remove aplikasinya tapi datanya tetap ada. Jadi makanya kadang kalau ada aplikasi-aplikasi ada icon kayak download gitu ya, nah itu pastinya dia sudah mengenable offload unused apps. Nah, cuman repotnya kalau kalian lagi butuh urgent, kalian pada saat tap aplikasi tersebut, dia harus download dulu tuh cuy, meskipun datanya tidak hilang kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau kalian menginstal aplikasi Chrome atau Mozilla atau apapun, dia pastinya ada di mana default browser. Nah, kalau kalian tap Chrome ini, nah di sini ada default browser app. Nah, di sini kita bisa pindahkan nih. Jadi kalau kita mengklik link dari Instagram dari manapun, dia akan otomatis bukanya ke default browser app yang sudah kita tentukan. Di sini default browser app masih gue arahkan ke Safari kayak gitu cuy, karena Chrome dan Mozilla gue beda fungsinya. Tidak untuk default browser app, jadi dia memang second dan third apps dimana gue menggunakannya tidak utama kayak gitu cuy. Oke, lanjut, yaitu di Safari. Nah, kalian masih di setting, lalu kalian search aja Safari. Di sini gue sering banget meng-clear cache atau cookies dari Safari. Seperti ini, website data, clarity story, gue clear aja terus kayak gitu. Dan pastikan kalian juga sering-sering ya, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali ya, untuk nge-clear, dan itu lumayan mengkosongkan others di storage kalian kayak gitu cuy. Oke, next kita ke photos. Nah, di bagian fotos ini, nah kalian ada fitur namanya hidden album. Oke, kalau kalian disable, folder hidden album kalian foto ini di bagian sini tuh nggak ada. Tapi kalau kalian enable, dia ada. Nah, kalian bisa taruh foto kalian di hidden album ini. Setelah itu kalian disable. Jadi ketika orang melihat aplikasi foto kita, dia tidak ada hidden albumnya di sini, kayak gitu cuy. Jadi pastinya aman-aman aja. Foto yang kalian atau video kalian taruh di hidden album pasti tidak akan terlihat, kayak gitu. Next, yang terakhir yaitu ada di kamera. Nah, di kamera yaitu ada format. Nah, di sini gue menggunakan most compatible daripada high efficiency. Sebenarnya high efficiency bagus ya. Jadi resolusinya jadi tajam. Cuman jadinya repot kalau gue mau transfer ke Windows di laptop gue atau dimanapun. Jadi formatnya HC gitu loh, HEC bukan JPEG gitu. Jadi gue pilih most compatible aja kayak gitu cuy. Ya oke, overall itu tadi gue jelaskan tips setting iPhone yang harus kalian ketahui ya. Semoga membantu kalian, dan mungkin beberapa kalian juga udah ada yang tahu, tapi gue harap yang nggak tahu jadi tahu karena adanya video ini. Kalau yang udah tahu, bantu nonton aja, support aja, kita saling sharing aja. Mungkin juga ada yang kurang dari gue, kalian bisa kasih masukan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.